Diduga hendak mencuri motor, seorang pria diamankan polisi. Pikap tabrak motor di Jalan Raya Sempu, 2 orang dilarikan ke rumah sakit. Menjelang HUT ke-76 Tentara Nasional Indonesia, Kodim 0825 Banyuwangi menggelar kegiatan ziarah nasional. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi menggelar pameran kepurbakalaan. Mengawali informasi yang pertama, pemirsa, seorang pria diamankan polisi setelah ditangkap warga karena disangka hendak mencuri motor di Pasar Ikan Brak, Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi. Diduga pria tersebut mencuri motor yang terparkir di area pasar, namun keburu ketahuan masyarakat yang curiga dengan gelagat pelaku. Melalui video amatir yang diambil oleh salah seorang warga, terlihat terduga pelaku diamankan di dalam gudang penyimpanan yang berada di area Pasar Ikan Brak Muncar guna menghindari amukan massa yang sudah berkumpul. Selang beberapa saat, petugas dari kepolisian sektor Muncar kemudian datang untuk mengamankan terduga pelaku setelah menerima laporan terkait adanya peristiwa pencurian di wilayah tersebut pada akhir pekan lalu. Terduga pelaku sempat dihadiahi bogem mentah oleh beberapa warga ketika digiring aparat menuju mobil. Terduga pelaku yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian merupakan warga Dusun Curah Jati, Desa Gerajakan, Kecamatan Purwoharjo, berinisial HM. Peristiwa tersebut bermula saat korban Agus Haryawan memarkirkan motor dengan posisi kunci masih melekat untuk ditinggal kulaan ikan di pasar tersebut. Selang beberapa saat, temannya datang untuk memberitahu jika motor miliknya menjadi target sasaran aksi pencurian. Kapolsek Muncar Kompol Zainuri menuturkan, saat diinterogasi HM mengakui jika dirinya berniat mencuri motor namun tidak berhasil membawa kabur lantaran sudah kepergok warga setempat. Terkait dugaan pelaku pernah melakukan aksi yang sama namun di tempat lain masih dalam pengembangan. Kronologisnya kemarin itu kami Polsek Muncar telah menerima laporan dari masyarakat bahwa ada yang diduga pelaku pencurian sepeda motor itu di massa. Kemudian kami datang ke sana, piket Polsek SPKT datang ke TKP, tepatnya di Pasar Ikan Brak Kalimoro, Muncar. Terus di sana memang yang diduga pelaku ini lagi diamankan oleh beberapa warga masyarakat, dan alhamdulillah oleh teman-teman bisa diamankan di Polsek Muncar. Untuk selanjutnya diinterogasi. Setelah diinterogasi memang benar dia akan melakukan pencurian sepeda motor, namun belum sampai sempat dibawa kabur, dibawa ketahuan masyarakat itu. Apa pelaku ini residivis nggak? Sementara masih belum ada pengakuan, namun pengakuannya memang betul kemarin dia sedang melakukan seperti itu ya. Untuk modus pencuriannya ini spesialis parkiran motor apa gimana? Kemarin itu memang ada seorang warga Singojuru sana, biasanya kulaan ikan, jual beli ikan di sana, tapi sepeda motornya diparkir namun kuncinya tidak dilepas, nyendel di sepeda, akhirnya mau dicuri oleh yang diduga pelaku. Selain menahan tersangka, polisi juga mengamankan 1 unit sepeda motor milik korban sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 36 Junto pasal 53 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Sebuah pikap yang membawa genset menabrak pengendara motor yang berboncengan di Jalan Raya Sempu pada Minggu pagi. Diduga tabrakan terjadi lantaran as penghubung genset patah yang membuat pikap oleng dan menabrak motor yang berada di depannya.
Pengendara motor dan satu orang yang dibonceng harus dilarikan ke rumah sakit lantaran luka yang dialaminya terlalu parah. Pemirsa, di Jalan Raya Sempu yang masuk Dusun Kerajaan, Desa Sempu, Kecamatan Sempu inilah pick up yang membawa genset menabrak pengendara motor yang berboncengan pada Minggu pagi. Diketahui mobil pick up yang dikendarai oleh Muhammad Rebit Turifki, warga Desa Bumi Harjo, Kecamatan Glemor, diduga mengalami patah as pada penghubung genset yang membuat mobil bernopol P8970VH tersebut oleng sebelum menghantam sepeda motor yang berada tepat di depannya. Dari hasil olah TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian, setelah mengalami patah as pada penghubung gensetnya, pick up yang melaju dari arah utara menuju selatan sempat terpelanting ke arah kiri. Namun karena panik, sang pengendara pick up yang kemudian membanting setir ke arah kanan dan seketika itu menabrak motor bernopol P2029UW yang melaju dari arah berlawanan hingga membuat kedua orang yang berboncengan tersebut mengalami luka serius. Jadi kendaraan pickup ini melaju dari arah utara dari Wonoasih, karena ini pemiliknya orang Wonoasih yang membonceng genset. Jadi genset ini mengalami patah as sebelah kiri karena kecepatan dari Grand Max ini juga cukup lumayan, kemungkinan besar sekitar 70-an. Jadi genset langsung terguling ke kiri, dia membanting laju dari pickup ini karena pickup ini tertahan oleh genset yang terguling tadi, akhirnya mobil terpelanting ke kiri. Setelah terpelanting ke kiri, kemungkinan si sopir ini Muhammad Rebit ini panik, dibuang ke kanan, dan dari arah yang berlawanan ada sepeda motor yang sedang melaju, jadi dua orang perempuan yang berboncengan ini sehingga langsung tertabrak depan, jadi tertabrak dua arah, langsung mengakibatkan korban menderita luka-luka dan patah tulang. Betul, jadi pengemudi Grand Max ini Muhammad Rebit ini ternyata belum mempunyai SIM, sedangkan pada saat berkendara pun ternyata juga beberapa temannya ikut di dalam mobil ini, namun juga enam-enamnya tidak menderita luka sama sekali. Jadi yang menderita luka hanya pengendara sepeda motor ini. Sementara itu, dari data kepolisian, dua identitas pengendara sepeda motor yang berboncengan diketahui bernama Nur Aini Husna serta Siti Badriah, di mana kedua berasal dari Desa Dasri, Kecamatan Tegal Sari. Dari hasil pemeriksaan dokter, Nur Aini Husna sendiri mengalami cedera otak berat sehingga harus dirujuk ke Rumah Sakit Al-Huda untuk dioperasi. Sedangkan Siti Badriah mengalami patah tulang pada kaki kanan dan kini masih dirawat di RSUD Genteng. Untuk kedua kendaraan kini sudah diamankan di unit Lantas Polsek Genteng. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Menjelang HUT ke-76 Tentara Nasional Indonesia Selasa 5 Oktober, pada Senin pagi 4 Oktober 2021, bertempat di Taman Makam Pahlawan Wisma Raga Satria, Kodim 0825 Banyuwangi menggelar kegiatan ziarah nasional, serta juga dirangkai dengan pelaksanaan upacara. Pemirsa, guna memperingati Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI ke-76 tahun, yang akan jatuh pada Selasa 5 Oktober 2021, pada Senin pagi 4 Oktober 2021 bertempat di Taman Makam Pahlawan Wisma Raga Satria, Kodim 0825 Banyuwangi, melaksanakan upacara dan tabur bunga untuk mengenang jasa para pahlawan nasional yang telah gugur. Dalam berlangsungnya kegiatan ini, Dandim 0825 Banyuwangi, Letkol Infantri Yuli Eko Purwanto memimpin langsung jalannya kegiatan tersebut, dengan diikuti oleh prajurit TNI Angkatan Darat Kodim 0825 beserta istri prajurit TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta beberapa pejuang veteran yang ada di Banyuwangi. Dengan diawali rangkaian upacara penghormatan kepada arwah pahlawan nasional serta doa bersama yang berlangsung dengan lancar dan hikmat. Setelah melaksanakan rangkaian tersebut, kegiatan ini juga berlangsung dengan pelaksanaan tabur bunga.
Dandim 0825 Banyuwangi mengatakan bahwasanya kegiatan ini merupakan rangkaian acara Hari Ulang Tahun TNI yang ke-76 dan adapun tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut yakni untuk mengenang jasa para pejuang Indonesia yang telah tiada. Sebelumnya pada kesempatan hari ini, hari Senin tanggal 4 Oktober 2021, kita melaksanakan ziarah nasional dalam rangka Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia ke-76, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi. Kita melaksanakan ziarah di Taman Makam Pahlawan Wisma Raga Satria bersama rekan-rekan dari TNI Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan dari senior-senior kita dari veteran dan Pepabri, dan intinya kita mengenang para senior-senior kita yang sudah mendahului di tempat makam pahlawan ini. Harapan kita semuanya, kita melihat dan mengenang beliau-beliau yang sudah almarhum, yang berjuang sebagai bunga bangsa dalam rangka merebut kemerdekaan, dan sampai dengan sekarang ini kita bisa lihat bersama beberapa pahlawan yang ada di tempat ini. Kita harus tengok, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Sementara itu, Ketua DPC Legiun Veteran Republik Indonesia LVRI Banyuwangi, Kusnari mengatakan dirinya sangat senang bisa mengikuti acara tersebut. Selain itu, dalam pelaksanaan HUT TNI ke-76 tahun ini, pihaknya akan terus mendorong dari segala kegiatan yang dilaksanakan oleh TNI. Kami selaku Ketua DPC LVRI Kabupaten Banyuwangi selalu menyepot dan mendorong dan moral daripada perjuangan kepada generasi-generasi penerus agar melanjutkan perjuangan kita sampai di akhir hayat. Dalam pelaksanaan ini kelihatannya kompak ya. Kami sangat bangga sekali kepada generasi penerus, terutama yang dipimpin oleh Dandim yang sekarang ini. Sampai saat ini masih semangat mengikuti kegiatan ini? Sangat-sangat. Apa yang menjadi semangat? Semangat saya karena kekompakan itu tadi. Generasi pemuda ini saya sebagai pendorong dan moral perjuangan kepada generasi penerus. Dengan adanya kegiatan ini, Kusnari menambahkan, pihaknya akan selalu memberikan semangat moral agar bisa terus melanjutkan perjuangan menjaga NKRI. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi kembali menggelar pameran kepurbakalaan di halaman kantor Disputpar. Ada berbagai macam benda bersejarah ditunjukkan dalam kegiatan ini. Rencananya pameran kepurbakalaan tersebut akan dilaksanakan selama 3 hari ke depan. Baik pemirsa, informasi berikut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui sosial media Banyuwangi 1 TV. Saya Haryadi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap jaga kesehatan, terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, bertempat di halaman kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi pada Senin 4 Oktober hingga Rabu 6 Oktober 2021 kembali menggelar pameran kepurbakalaan. Pada kegiatan ini berlangsung berbagai macam benda bersejarah seperti berbagai benda purbakala dan benda kuno ditampilkan pada pameran tersebut. Seperti keris, tombak, arca, linggayoni dan juga ada benda-benda antik seperti lemari rias kuno. Selain itu, guci Song kelapa dinasti Song abad 9 hingga 12, tempayan dari dinasti Tang China abad 7 hingga 10 juga ditampilkan dalam kegiatan ini. Selain menampilkan benda-benda purbakala dan bersejarah, dalam acara pameran kepurbakalaan ini, nantinya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi juga akan mengadakan kegiatan workshop kepurbakalaan untuk pelajar, instansi, serta masyarakat umum.
Hal ini dilakukan tak lain guna mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat tidak lupa akan sejarah yang pernah ada di tanah Banyuwangi. Tidak hanya workshop kepurbakalaan, dalam kegiatan berlangsung selama 3 hari ini juga nantinya ada berbagai pentas seni seperti pertunjukan seni jaranan, barong, dan live musik akustik. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi M. Yanuar Bramuda mengatakan bahwasanya saat ini Banyuwangi memiliki kisah masa lalu yang menarik untuk diketahui. Bagaimanapun dalam hal ini, kisah kerajaan Belambangan dan Macan Putih yang turut andil dalam sejarah Banyuwangi. Ya, kali ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melalui anggaran dana alokasi khusus menyelenggarakan kegiatan pameran kepurbakalaan. Pameran ini kita gelar sebetulnya ingin memberikan promosi sekaligus mengedukasi kepada masyarakat bahwa Banyuwangi ini kaya akan potensi kepurbakalaan. Kita tahu bahwa kita punya kerajaan Belambangan, kerajaan Macan Putih, peninggalan-peninggalan prasejarah, itu bisa kita lihat dan bisa kita tampilkan pada pameran kepurbakalaan ini. Harapannya ke depan bahwa Banyuwangi tidak hanya kaya akan pariwisata, tetapi Banyuwangi juga kaya akan peninggalan-peninggalan sejarah dan situs, dan ini menambah kekayaan Banyuwangi untuk daerah yang memang layak dikunjungi dari sisi pariwisata dan cagar budaya. Ya, kegiatan ini berlangsung mulai hari Senin sampai Rabu, ya. Senin sampai Rabu tanggal berapa ya? Tanggal 4 sampai tanggal 6 ya. Tanggal 6 Oktober 2021 bertempat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Kalau peserta itu adalah teman-teman kolektor, ya, kolektor, dan termasuk kita menampilkan juga benda-benda purbakala yang ada di Museum Belambangan Banyuwangi. Untuk edukasinya kita memang mengajak anak-anak sekolah. Ada sisi orientasi, sisi praktek yang melihat langsung, termasuk menunjukkan benda-benda purbakala peninggalan prasejarah yang hari ini kita pamerkan, termasuk juga ada peninggalan-peninggalan suku Using yang bisa dilihat oleh anak-anak sekolah dan sebagai wahana pembelajaran tatap muka yang di level PPKM ini untuk di tempat outdoor. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan.